Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam jumpa kembali bersama Mas di kesempatan malam hari ini di segmen Cermal seperti biasa. Saya sempat stop beberapa hari. Biasanya Cermal 1 minggu ada 1 kali minimal. Ini sudah hampir 2 minggu tidak ada Cermal dan karena ada yang komplain, karena ada yang minta, ya sudahlah. Mas Teh sempat-sempatkan buat bikin, ya biar bisa jadi teman tidur kalian lah ya. Selamat malam Mas Teh ucapkan untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Subscribernya Bitulus Official dari Indonesia sampai luar negeri, dari Sabang sampai Merauke, semuanya saja Mas Teh ucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa. Sorry guys, Mas Teh itu kalau sudah flu sama batuk, flunya sembuh, tapi nanti batuknya bisa 1 bulan. Batuknya bisa 1 bulan baru sembuh. Emang udah biasa begitu Mas Tulus itu. Jadi ya mohon dimaklumi ya. Selamat malam Mas Teh ucapkan untuk seluruh pendengar Big Tulus Official. Hari ini mungkin di malam hari ini ada yang sedang, ya untuk kalian semua yang sedang dalam suasana kalian masing-masing, dengan posisi dan juga suasana masing-masing ya. Mas Teh ucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa tentunya untuk semuanya. Dan juga selamat bergabung, selamat berpartisipasi. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang baik, dan meskipun tidak baik pun posisinya, semoga keadaan yang lain semoga menjadi baik ya. Kita doakan lagi untuk teman-teman semua yang selamat, yang saat ini sedang bergabung, baik yang sedang senang, sedang bahagia, sedang berduka dan lain sebagainya. Mas Teh ucapkan selamat bergabung dan juga semoga bisa menjadikan sahabat tersendiri tentunya buat kalian semua yang pada kesempatan malam hari ini banyak bertanya, emang Mas Tulus tuh gak punya sedih ya? Enggak, saya gak punya sedih, saya bahagia terus kok. Saya senang terus, saya bahagia terus. Ya, yang lagi sedih, boleh kamu sedih, boleh kamu berduka, boleh kamu marah, boleh kamu kecewa. Tapi ingat, ada batasan. Di balik kesedihan yang terlalu itu tidak baik. Kemudian yang sedang bahagia juga, boleh kamu berbahagia, boleh kamu bersukacita. Tapi ingat juga, kebahagiaan yang berlebihan pun tidak baik. Kemudian yang mungkin sedang kecewa, sedang merasakan sakit hati, duka dalam bercinta, duka dalam persahabatan, atau apapun itulah yang sedang merasakan kekecewaan. Selamat menikmati kekecewaan. Jangan berlarut-larut. Jangan lupa untuk katakan alhamdulillah, kemudian innalillah untuk segala urusan kita ya. Senang kita bersyukur, kemudian sedih pun kita wajib bersyukur. Di dalam musibah pun kita wajib mengucapkan alhamdulillah, karena Allah menyiapkan segala sesuatunya itu untuk kita yang terbaik. Mungkin di mata sebagian orang kalian disingkirkan karena kalian yang salah. Di mata sebagian orang, ada sebagian orang yang tidak mau menilai dirinya sendiri. Ada sebagian orang tidak mengejas dirinya sendiri. Mereka lebih memilih, enggak, gua gak salah, lu yang salah. Dia yang punya sifat seperti ini. Misalnya ketika dalam sebuah pacaran, dia yang posesif, saya tuh gak salah. Padahal pada dasarnya adalah ketika kita menilik sesuatu, ketika kita mencari sesuatu, info dan lain sebagainya, atau kita berkaca diri, adakah kita kesalahan juga, atau memang orang yang memiliki salah? Jadi di satu sisi dia akan merasa dia paling benar, di satu sisi dia akan merasa kalau orang yang salah. Itu sebenarnya di sisi lain kamu menganggap orang itu posesif, di sisi lain kamu menganggap orang itu egois. Tapi di sisi lain, maaf teman, kamu tidak berkaca atas apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tidak berkaca atas apa yang sudah kamu banggakan dari diri kamu.
Kamu tidak berkaca atas apa yang sudah harusnya kamu perbaiki dari diri kamu. Yang kamu lihat adalah kuman di seberang pulau, tapi kamu gak ngelihat gajah di depan pelupuk mata kamu. Jadi dalam hal ini, ketika kalian sedang merasa posisi di mana kalian dianggap bersalah tetapi kalian tidak salah, atau mungkin betul kalian salah, tapi setidaknya segala sesuatu itu pengecualian. Ya, kesalahan itu pasti ada alasannya kenapa dilakukan. Entah disengaja, entah tidak, pasti ada alasannya. Selalu. Sama halnya ketika kamu memiliki pacar yang cemburuan, orang tua yang posesif, kemudian teman yang posesif. Posesif itu tidak harus dari sahabat, dari pacar loh teman. Dari sahabat pun banyak yang posesif. Saya nggak suka kamu berteman sama dia. Dia itu nggak bagus misalnya. Jadi kamu mengatur teman kamu untuk melarang kamu berteman dengan siapapun, itu namanya posesif. Atau cemburu yang berlebihan. Pada dasarnya adalah mereka memiliki hak, mereka memiliki cara. Boleh kalian posesif, boleh kalian cemburu, tapi yang perlu kita tahu adalah jangan menyalahkan 100% kenapa orang cemburu, kenapa orang posesif. Tapi sekali saja coba berpikir, apa kita ini sudah baik? Kenapa kita diposesifin? Kenapa kita dicemburuin? Cari celah di mana kamu bisa menilai diri kamu sendiri juga. Jangan berfokus kepada satu hal yang menurut kamu, enggak, dia posesif, dia salah. Enggak, dia cemburu, dia yang salah. Dia cemburunya kenapa? Alasan dia apa? Jadi, ketika kamu sudah tahu kenapa alasan dia cemburu, kenapa alasan dia posesif, di titik itu kamu akan memahami bahwa memang ada alasan kenapa dia posesif. Lalu, kamu akan berpikir, oh iya ya, bolehlah kita menganggap orang itu posesif, tapi kesalahan juga ada di saya kok. Jadi ketika toh kalian harus berpisah dengan alasan terlalu posesif, terlalu cemburu, dia tidak pas dengan hati kamu, atau kamu maunya freedom atau bebas, tidak ada permusuhan. Di sisi lain kamu tidak menyalahkan orang gitu loh. Di sisi lain kamu tidak menyalahkan siapapun, kamu juga menyalahkan dirimu sendiri. Berkaca dari apa yang sudah kamu lakukan. Oh iya, pacarku posesif, dan aku terlalu freedom menghadapi kehidupanku. Aku terlalu bebas menjalani kehidupanku. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sebenarnya apa sih manfaat dunia ini? Apa sih yang kita cari? Kebenaran diri. Kalau kita mencari kebenaran diri, kita berkaca sama diri kita sendiri, kita ngomong kita nggak ada salah, kita kan betul terus. Tapi sekali saja kamu berpikir begini saja, anggaplah ketika barang kamu hilang, kamu dicuri, mungkin kamu akan sangat marah besar. Barang kamu dicuri, pernah nggak kamu berpikir apa alasan dia mencuri? Pernah nggak kamu berpikir apa di masa lalu saya punya salah? Apa di masa lalu saya punya hal yang bisa membuat saya mendapatkan kehilangan di hari ini? Semua itu ada jalurnya teman-teman. Semua ada alasannya. Jadi kamu tidak bisa menjudge. Ketika kamu ditanya, kenapa kamu bubar dengan si A? Kenapa kamu cerai dengan suamimu? Kenapa kamu cerai dengan istri kamu? Istri saya posesif bro. Istri saya cemburuan. Istri saya yang salah, bukan saya yang salah. Dalam hal ini kamu sudah mendapatkan satu poin di mana itu membenarkan dirimu sendiri. Istri kamu cemburu, istri kamu posesif, itu ada alasannya pasti. Ketika kamu sudah ingin bebas, coba kamu nilai saja, sedikit saja, seujung kukunya saja. Misalnya dengan kata-kata kamu kemana, kok nggak ada kabar. Misalnya, hanya dengan kata-kata seperti itu, kamu nggak ada kabar. Mungkin dari sisi kamu yang emang orangnya freedom, kamu orangnya bebas, kamu orangnya luar biasa. Bodo amat, gue, lu, gue cuek. Gue orangnya cuek, gue mau jalan-jalan. Lah, di mana namanya hubungan coy? Di mana kamu menikah? Di mana kamu pacaran? Di mana janji ikrar kamu terhadap? Di depan orang tuanya kamu nikahin dia. Tapi kamu pergi, kamu nyelonong boy aja pergi, nggak ada pamit, nggak ada ngomong. Kalau istri kamu khawatir gimana? Tapi di sisi lain ketika dia ngomong, kamu kemana kok nggak ada kabar, itu kamu sudah marah. Kamu tuh posesif ya, kamu tuh bla 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 bla. Padahal kita ambil garis tengahnya. Oh iya ya, tadi gue nggak pamit. Wajar dia nyari dong dari istri gue. Kan gue udah nikah sama dia. Harusnya gue juga pamitan. Gue yang salah nih. Jadi jangan menganggap sesuatu yang salah itu menurut kamu salah untuk menutupi kebenaran kamu gitu, untuk menutupi kesalahan kamu. Jadi kamu terlihat benar pun di mata manusia, di mata Allah tetap kamu punya kesalahan. Jadi tidak semuanya salah, semuanya sama-sama salah, lalu semuanya. Jadi ketika toh kamu akan bercerai dengan alasan hanya karena satu posesif, kamu tidak mau diatur, tidak ada yang dendam. Satu itu,
kemudian tidak ada yang kamu benarkan, tidak ada yang kamu salahkan. Kenapa kamu putus sama pacar kamu? Ya nggak ada kecocokan aja, udah. Nggak perlu kamu bilang dia posesif, dia cemburuan, dia nakal, dia begini, dia begitu, nggak perlu. Dia nakal ada alasannya, dia posesif ada alasannya. Jadi semua itu ada alasannya. Kita tidak bisa mencas orang lain. Putus sama A, bercerai dengan si A, si B, kemudian jadi musuh. Jadi musuh silahkan, yang terpenting jangan saling menjelekan, jangan saling membuka aib satu sama lain. Ada sebagian orang yang memang nggak mau ngerasa salah, nggak. Jadi di pikiran dia tuh ya saya yang betul, saya yang benar. Kenapa saya dianggap benar? Karena iya dia yang salah kok, dia yang posesif kok. Emang gue orangnya cuek, emang gue orangnya begini, emang gue happy, emang gue freedom orangnya. Lah, terus artinya hubungan apa buat kamu? Apa artinya ikrar kamu di hadapan penghulu itu apa? Ketika kamu tidak bisa menghargai pasanganmu dengan mengatakan, yang aku pamit misalnya, bun ayah pergi, bun ayah mau main sama temen ya. Setidaknya diizinkan atau tidak, jadi berantem atau tidak, setidaknya kamu ngomong. Orang posesif itu gampang loh coy. Seorang posesif itu mudah sekali, hanya dengan mengatakan aku jalan, sudah aman. Nanti kalau aku sudah sampai aku kabarin ya, iya. Terus kalau dia WhatsApp nih, dia nanya atau dia chat atau apa, kamu jawab, iya nanti saya kabarin lagi repot, ngumpul sama teman-teman biasa kan. Ada sebuah respon di situ. Oke, kamu freedom, oke kamu ingin benar sendiri, tapi kamu punya sifat, kamu cuek, kamu diam, kamu benar, kamu ingin dimengerti orang kan. Sama halnya dengan pasangan kamu, dia posesif, dia cemburu, tapi dia juga ingin dihargai oleh kamu. Jadi kamu dimengerti, dia juga harus kamu mengerti. Sama begitu, take and give satu sama lain. Tetapi ketika memang tidak ada kecocokan, di sisi lain jangan kamu jadikan alasan dia posesif, dia salah, dia ini, dia itu, saya yang benar. Berarti kamu sudah merasa kalau diri kamu itu Tuhan. Kamu merasa diri kamu paling hebat. Ya, kamu akan tahu setelah kamu mendapatkan sesuatu teguran dari Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan sudah menyatakan, ya sesuatu yang kita lakukan itu, entah itu baik, entah menyakitkan, entah benar atau salah, semua akan ada akibatnya. Semua akan ada karmanya. Karma baik, karma buruk, semua akan kembali kepada diri kita. Jadi saat ini kita masih sehat. Saat ini kita bisa melakukan segala sesuatu untuk membenarkan hati kita, membenarkan kekuatan hati kita. Enggak, gue benar, dia salah. Suatu ketika kamu sudah dalam posisi yang salah, kamu akan diberikan posisi pada Tuhan di mana kamu tidak bisa lagi mengangkat dirimu, mengakui kalau dirimu itu benar terus. Di satu titik itu kamu akan mengakui beberapa kesalahan yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Ya, untuk sahabatku yang kuat, semoga ada penguatan kata-kata saya ini menguatkan kamu. Biarkanlah ketika kamu dicap jelek oleh pasanganmu, meskipun kamu harus berjuang untuk memperjuangkan anak-anakmu sendiri, memperjuangkan hak anak-anakmu, ya meski dengan pekerjaan yang apa adanya, jangan pernah mengeluh, terus berjuang dan tawakal, bersyukur kepada Allah. Tenang saja, karma itu ada. Jadi meskipun toh ketika kamu ditanya, kamu kenapa putus atau kamu cerai sama suami kamu, kami gak ada kecocokan, dia jawabnya gampang. Tapi ketika si suami ditanya, kenapa kamu cerai sama istri kamu, dia gak mau kerja, dia gak bisa masak, dia gak bisa ini, gak bisa itu, dia posesif, dia cemburuan. Yang mereka kedepankan adalah celah aib dari sang istri, bukan sesuatu yang anggap saja oke lah. Apakah kamu itu manusia yang pasti betul? Apakah kamu itu manusia yang paling baik, sudah dijamin surganya sama Allah? Apa kira-kira nanti kamu lebih baik dari mantan istri kamu? Belum tentu. Allah itu bisa merubah segala sesuatunya dengan kun fayakun. Hanya tinggal membalikan telapak tangan saja. Allah bisa mengembalikan semuanya. Jadi saat ini kamu bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu bebas melakukan dirimu, mengajak dirimu untuk membenarkan dirimu, menutupi kesalahan kamu dengan memberikan kepada orang lain kalau orang lain yang salah. Tunggu suatu ketika. Sampai kapan kamu bisa berbuat seperti itu? Allah ketika sudah berkehendak merubah derajat orang yang kamu hina saat ini, besok jadi lebih naik derajat daripada kamu, itu bisa. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain. Saat ini kamu meremehkan orang, suatu ketika kamu bisa jadi kamu diremehkan orang. Jadi hukum karma itu berlaku. Ya, tetap kuat dengan segala sesuatu yang dihadapi ya. Untuk sahabatku, untuk Rena yang selalu nonton video ini, semoga tetap kuat dan video ini jadi penguat buat kamu.
salam untuk kedua anak kamu, dan saya rasa sih tempat terbaik buat kamu curhat itu ya memang orang tua kamu ya, ibu khususnya. Gak apa-apa ngobrol sama ibu, sering komunikasi sama ibu, jadi supaya banyak hal yang bisa kamu pelajari. Karena saya rasa ibu itu lebih memiliki pengalaman ya. Ibu juga janda kan, ibu juga ditinggalin sama bapak. Jadi saya rasa sekuat-kuatnya kamu, kekuatan kamu tuh separuhnya ada di ibu kamu. Jadi kamu minta doa restu sama ibu supaya kamu lebih kuat lagi ya. Oke. Banyak yang mencoba mempelajari kehidupan, tapi setelah dipelajari, beliau lupa untuk mengaplikasikannya dengan baik. Ada yang berhasil mengaplikasikannya tapi terlalu congkak, ada yang tidak berhasil mengaplikasikannya tapi justru jadi lebih congkak daripada sebelum mengaplikasikannya. Jadi hidup ini sebenarnya sederhana, sesederhana orang lain, begitu gampang mengomentari kehidupan kita dalam kondisi apapun. Di saat kita miskin, orang lain akan berkata bahwa kita itu pemalas. Di saat kita kaya, orang lain akan berkata bahwa kita itu sombong dan pelit. Apapun kondisi kita saat ini, itu tidak akan bisa melepas diri kita dari komentar orang lain. Jangan terlalu ambil pusing dengan komentar atau ocehan orang lain. Kita tidak bisa menutup mulut mereka hanya dengan kedua tangan kita, karena mereka banyak. Yang kita bisa harus melakukan adalah menutup kedua telinga kita sendiri dengan kedua telapak tangan kita. Terima kasih Pak Muhammad Yahya, kata-katanya luar biasa baik. Sama dengan apa yang saya rasakan saat ini ya. Banyak orang yang menganggap saya memanfaatkan hal-hal yang di luar batas. Katanya saya ini viralnya almarhum lah, saya dibilang seperti ini seperti itu. Jadi banyak hal yang justru saya sendiri sebenarnya gimana ya teman-temannya, saya dianggap memanfaatkan keadaan, saya dianggap memanfaatkan sesuatu yang saya sendiri tuh nggak ngerti apa maksudnya gitu loh. Channel lain juga banyak yang mengalami, channel lain juga banyak yang mengulas, tapi mereka tidak bisa dikata-kata. Saya lihat beberapa channel yang mengulas beliau dengan model clickbait ya, dengan bahasa yang salah, dengan sesuatu yang salah, tapi tetap tidak dikomentari. Tapi dengan adanya Mas Tulus dikomentari dengan kata-kata yang kurang enak, dengan kata-kata justru dalam hal ini saya mencoba mensupport mereka, memberikan semangat kepada mereka, tapi tetap saya yang disalahkan, gitu loh ya. Jadi kadang-kadang saya untuk mendengarkan mulut orang, benar kata Pak Muhammad Yahya, saya tidak memiliki banyak tangan untuk menutup mulut mereka, tapi saya punya dua tangan yang bisa saya gunakan untuk menutup telinga saya. Dan alhamdulillah sekarang Allah beri bukti kalau semakin kesini semakin banyak hal positif yang saya dapatkan dari saya membahas hal itu. Dan beberapa hal yang bisa kita maklumi saat ini adalah beberapa hal yang bisa saya terima adalah beberapa hal yang justru orang kadang-kadang pengen jadi saya, tapi kenapa saya bisa, itu loh. Dan itu yang saya salut dari diri saya sendiri, dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya masih bisa menjalani ini. Saya masih kuat menghidupkan diri saya sendiri dengan cara ini. Kemudian saya masih bisa menguatkan hati saya dengan cara ini, dan ini luar biasa bagi saya karena beberapa hal yang banyak sekali orang ingin lakukan adalah mengontrol, kemudian menyaksikan dirinya sendiri itu bisa menaklukkan hatinya sendiri. Banyak manusia yang justru merasa congkak dengan apa yang mereka punya. Banyak orang yang merasa ini gue bener, udah gue salah, lu yang salah. Jadi ketika kita sudah melihat orang salah, yuk kita anggap salah aja gitu. Kita menurut kepandangan mata kita nih, lu mah begitu, kita patahin ya. Kita melihat perempuan merokok, kita katakan pelacur. Kita melihat orang yang tidak berhijab menggunakan baju seksi, kita katakan dia adalah murtad, calon penghuni neraka. Siapa yang bisa menjamin itu? Jadi kita ini sama melakukan banyak dosa dengan cara kita masing-masing. Jadi tidak perlu kita mengomentari hidup orang lain, khususnya ketika kamu sudah menjas, kamu tuh jelek,
ah dia itu jelek, dia itu nakal. Ya sampai kapanpun kamu akan berpikir nakal. Sekali saja kita berpikir positif terhadap orang lain. Nggak usahlah punya pikiran yang enggak. Nggak usahlah berpikir yang tidak-tidak terhadap siapapun, entah itu pasangan kamu, teman kamu, tetangga kamu, atau rekan-rekan di sekitar kamu. Berhenti untuk menjudge orang lain. Coba sekali-kali berkaca. Mencobalah menghadapi semuanya dengan naluri. Kamu punya naluri, kamu punya hati, kamu punya nurani, kamu akan tahu ketika kamu ditipu atau tidak. Atau perempuan itu atau laki-laki itu salah atau tidak dalam berhubungan, atau orang itu benar atau tidak, entah dia perampok, entah dia maling, tidak usah jadi urusan kita, biar jadi urusan dia dan Allah. Kita dengan cara kita saja. Tidak perlu kita menjadi orang lain, tidak perlu kita menjudge orang lain. Ada satu pertanyaan yang masuk. Lagi-lagi pertanyaannya seperti ini, apa yang bisa membuat Mas Tulus kuat? Kemudian, harapan Mas Tulus apa di hari ulang tahun Mas Tulus nanti di 6 Desember? Lagi-lagi saya bilang ya teman-teman, yang membuat saya kuat itu adalah rasa malu. Yang membuat saya masih bisa berdiri dengan segala keadaan saya, itu apa? Rasa malu. Saya malu ketika saya mengeluh. Saya malu ketika saya harus menghadapi permasalahan saya dengan menangis. Itu kalau saya malu gitu loh. Saya malu ketika saya nangis, nanti perasaan saya, kamu sedih, kamu nangis, kamu ditinggalin orang, kamu disakiti orang, posisi kamu susah hidup, kamu gak punya uang, atau saya gak makan sekalipun, kalau saya berusaha, saya tahan untuk gak nangis. Kenapa pengen tahu? Karena saya malu. Malu sama kedua orang tua saya sekarang sudah di surga. Mereka sudah bisa menyaksikan saya. Wah, nanti apa gak sedih mereka melihat saya? Nah jadi alasan kenapa saya kuat dengan segala keadaan saya, dengan apa yang sudah saya alami saat ini, dengan apa yang sudah saya rasakan saat ini, apa yang membuat saya kuat? Yang membuat saya kuat adalah rasa malu tadi. Saya malu untuk mengeluh. Mas Tulus itu hidupnya enak gak sih? Saya jawab, dibilang enak ya begini saja rasanya. Saya aminkan. Dibilang banyak uang, saya aminkan. Dibilang saya kaya, banyak job, Mas Tulus artis, saya aminkan. Lillahi ta'ala saya aminkan. Tapi kalian tahu betul, apapun yang membuat saya kuat itu bukan harta, bukan pekerjaan, bukan uang, tapi rasa malu. Malu kenapa kok saya masih begini? Malu kenapa kok, dulu saya sudah berkali-kali gagal. Dulu saya pernah jadi artis besar yang mendapatkan popularitas yang cukup tinggi, tapi saya tidak bisa memanfaatkan itu. Nah, kalau sekarang saya masih ingin kembali di posisi terpuruk waktu itu, apa saya nggak bodoh? Nah, rasa malu saya itulah yang membuat saya kuat sekarang, sehingga saya masih bisa berdiri di sini, masih bisa memberikan teman-teman celoteh ataupun memberikan beberapa ocehan yang bisa membuat kalian jadi teman tidur. Jadi tidak ada sesuatu alasan apapun selain rasa malu. Hanya malu yang membuat saya kuat. Malu kalau adik saya sampai kelaparan di kampung. Malu kalau adik saya sampai nggak makan di kampung. Jadi di situ pikiran saya. Oh jadi aku harus punya uang. Oh aku harus punya tabungan. Malu ketika nanti adik saya mau nikah, adik saya nggak punya uang. Malu ketika nanti adik saya mau makan, adik saya nggak punya uang. Jadi saya harus punya uang. Itu yang membuat saya bertahan. Kenapa kamu pengen cari uang terus? Saya pengen cari uang buat keluarga saya, untuk orang tua saya dulu. Sekarang untuk adik-adik saya. Jadi saya malu ketika saya dengar Tulus, adik kamu nggak makan di kampung. Saya malu. Nah, untuk menutupi malu itu, saya kuatkan diri saya untuk menghadapi semuanya. Saya jalanin semuanya, saya tabung uangnya. Orang sudah foya-foya dengan segala macamnya. Orang sudah nggak punya uang, saya tapi masih pegang uang. Itu saya. Alasannya hanya malu. Lalu ketika kalian bertanya, harapan terbesar Mas Tulus ketika di hari ulang tahun nanti, saya tidak berharap. Banyak teman-teman kemarin yang kan di WhatsApp Mas Tulus pasang ya, pengen boneka, pengen iPhone, iseng-iseng doang buat mancing, buat teman-teman. Dan oh jadi lu pengen boneka, oh jadi lu, iya jujur saya tuh suka boneka yang besar-besar gitu guys. Saya tuh suka boneka yang besar-besar. Lalu dan saya tuh sempat bercanda sama seseorang, sama mama. Saya bilang saya pengen iPhone. Terus kata saya iseng-iseng aja buat dipajang-pajang, buat bercanda-bercanda saja. Padahal keinginan terbesar saya bukan itu. Saya tidak pengen punya sesuatu yang berharga lagi, karena buat saya yang berharga adalah keluarga. Di sisi ini, saya selalu berharap Mas Tulus 31 ya, tanggal 6 Desember nanti 31 tahun. Sudah mau jadi orang yang sudah tidak mau kayak dulu lagi gitu loh. Sudah tidak mau lagi kayak anak muda ABG yang sudah dewasa. Makanya Mas Tulus sekarang tuh kalau mau cari pacar,
Cari yang dewasa, yang mengerti. Sudahlah, kita tuh sudah sama-sama dewasa. Jadi udah gak perlu punya perasaan yang enggak, punya pertanyaan macam-macam. Sudah bukan waktunya saya buat nakal, istilahnya begitu loh. Saya tuh pengen menegaskan di situ. Jadi harapan saya satu, mendapatkan pasangan yang benar-benar bisa mengerti saya. Wes ndak usah kita mau berpikir nakal, udah bukan waktunya saya buat nakal lagi, ya. Jujur saya untuk waktunya saya nakal kesana kesini kayak dulu, itu bukan wayahnya lagi, bukan waktu saya untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diberikan kesehatan terus sama Allah. Terus saya bisa berbagi ke sesama teman-teman kita. Yang terpenting adalah saya bisa berbagi, saya bisa bermanfaat, membantu banyak orang dari channel YouTube ini. Untuk apa teman-teman? Saya berharap hanya satu saja, untuk pahala yang saya berikan kepada kedua orang tua saya. Hanya itu. Jadi makanya saya ketika membantu orang dengan berdoa, dengan mengusir beberapa jin dan lain sebagainya di rumah orang atau di mana, ketika saya bisa membantu, saya bantu, dan saya tidak pernah minta uang dari situ. Kenapa? Saya mintanya lelah saya diganti pahala saja yang bisa saya berikan kepada orang tua saya, ya. Lalu channel ini supaya bisa lebih besar lagi, harapan saya bisa lebih bermanfaat buat orang banyak. Lalu yang terakhir adalah saya berharap bisa berkumpul bersama kedua adik saya di Jakarta, tepat di hari ulang tahun saya. Karena kami sudah terpisah cukup jauh, dan saya adalah orang tua satu-satunya penguat bagi mereka. Saya tidak punya orang tua. Saya juga rapuh. Saya rapuh karena saya tidak punya orang tua lagi. Kakak saya udah tidak peduli sama saya. Kakak-kakakku tuh tidak ada yang peduli sama aku. Keadaanku gimana, hidup, mati, sehat, makan atau tidak, mereka tidak pernah mau tahu. Sehat, sakit atau apa, mereka tidak pernah mau tahu keadaan saya. Saya rapuh, sebenarnya saya rapuh. Tapi di sisi lain ketika saya mau ikut-ikutan rapuh, kemudian saya seperti kakak-kakak saya, berarti adik saya akan merasakan hal yang saya alami. Adik saya akan jadi seperti saya. Seorang adik yang memang sudah tinggal memiliki kakak satu-satunya, yang sudah tidak memiliki orang tua, dan mau gak mau saya harus buang rasa rapuh saya tadi, rasa rapuh hati saya tadi dengan mengatakan kalau ya saya orang tua mereka saat ini dan saya adalah penguat bagi mereka. Jadi saya harus tahan segala ego saya menahan rasa lelah saya, rasa sakit hati saya, rasa rapuh saya terhadap kasih sayang dari keluarga, kasih sayang dari kakak. Bahkan saya menahan itu. Saya sempat bikin status yang dimana saya berharap sekali mudah-mudahan Allah beri saya rezeki. Satu, saya ingin bersedekah di hari ulang tahun saya. Saya pengen banget sedekah di hari ulang tahun. Kemudian saya juga pengen adik saya ke Jakarta. Jadi banyak yang harus saya pikirkan, ya. Yang pertama saya harus bersedekah. Yang kedua saya harus kirim mereka uang untuk ongkos ke sini. Dan saya pengen banget adik saya ngumpul di Jakarta. Karena bagi saya rapuh. Tapi saya harus kuat untuk adik-adik saya, karena saya tulang punggungnya mereka, saya orang tuanya mereka. Dan dalam hal ini, meskipun saya juga rapuh, sebenarnya saya nggak kuat, tapi mau nggak mau saya harus kuat. Karena bagi mereka saya orang tua satu-satunya saat ini. Bukan berarti saya sok kamu tutupi diri kamu, kelemahan kamu dengan mengatakan kamu kuat, tidak. Makanya saat ini saya kalau misalnya dikasih pasangan sama Allah, kasih pasangan saya berharap ya itu orang yang bisa mengerti saya. Sudah, jangan punya pikiran yang tidak terhadap diri saya, karena udah bukan waktunya lagi saya untuk macem-macem. Sudah bukan waktunya lagi saya buat sama seperti dulu. Saya pengen fokus cari rezeki, berbuat baik kepada orang banyak, bersedekah, bermanfaat buat orang banyak. Kalau saya punya kemampuan yang Allah berikan ke saya ini, entah itu kemampuan indigo dan lain sebagainya, kalau bisa saya manfaatkan, saya akan manfaatkan semaksimal mungkin untuk bekal di akhirat saya nanti. Yang pertama. Yang kedua, pahalanya akan saya berikan kepada orang tua saya. Hanya itu saja. Saya tidak minta uang, saya tidak minta apa-apa. Jadi kalau kalian tanya harapan Mas Tulus apa sih di hari ulang tahun nanti, ya itu tadi, terkabulnya doa-doa Mas Tulus yang terbaik, diberi kesehatan, keberkahan, bermanfaat buat orang banyak, dan yang pasti bisa berkumpul bersama adik-adiknya Mas Tulus. Ya, oke. Sepertinya harus di closing dulu karena sudah waktunya Mas Tulus pamit. Nanti kalau diterusin Mas Tulus nangis.
Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi di Cermal selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah request Cermal. Ketemu lagi di Cermal berikutnya ya. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi, sudah mengirimkan kritik dan saran, kata-kata mutiara, kemudian pertanyaan juga. Mas Tulus pamit dulu ya. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk yang sudah beraktivitas. Untuk yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat dan semoga Allah tukar kelelahan kita menjadi berkah. Mas Tulus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat. Sampai jumpa orang baik.